Yang saya tahu, khusus untuk Presiden Soekarno dan Gus Dur, istilahnya mengonfirmasi bahwa TAP yang dulu memberhentikan Bung Karno dan memberhentikan Kiai Abdurrahman Wahid itu dikonfirmasi sudah selesai dan tidak ada masalah. Mengonfirmasi bahwa itu sudah selesai. Tidak bisa dicabut. Karena sudah dicabut oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tadi. Dalam konteks Gus Dur, perlu ada pelurusan sejarah bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Banyak ahli hukum tata negara yang bisa bersaksi bahwa Gus Dur telah mengalami apa yang dinamakan sebagai kudeta parlementer. Ini Gus Dur itu udah mau jatuh. Oleh sebab itu, tolong Gus Dur segera mengeluarkan dekret bahwa Piagam Jakarta berlaku kembali dan Indonesia menjadi negara Islam. Kalau Gus Dur mengeluarkan dekret itu, jutaan orang Islam akan datang ke Jakarta menyelamatkan Gus Dur dari kejatuhan ini. Nah, apa yang dijawab Gus Dur? Daripada saya melanggar konstitusi, mengobrak-abrik kesatuan Indonesia, lebih baik saya jatuh dari presiden. Ada sebuah diskusi Pak yang kita saksikan, begitu memalukan begitu Pak ya. Dalam kondisi era demokrasi seperti sekarang ini, ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi, dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Itu artinya harapan Pak Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Kalau polisi tidak bisa nangkap, berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya di podcast Terus Terang. Forum di mana saya akan terus berbicara secara terbuka dan terus terang. Saya mencermati beberapa perkembangan terbaru. Misalnya MPR yang diberitakan mencabut 3 TAP MPR tentang Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian juga ada berita yang agak mengagetkan, yaitu terjadinya intimidasi terhadap kebebasan demokrasi, yaitu pembubaran paksa dan pengobrak-abrikan sebuah forum diskusi di sebuah hotel. Oke, semuanya akan saya jawab secara terus terang. Bismillah. Silakan, mau tanya apa? Baik Pak Mahfud, saya mulai kayaknya menarik Pak, yang Bapak sampaikan tadi tentang MPR mencabut atau melakukan pencabutan terhadap 3 TAP MPR yang Bapak sebutkan tadi, mantan Presiden Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur. Ini agak ramai Pak, publik bertanya tentang itu. Saya ingin bertanya kepada Pak Mahfud sebagai pakar hukum tata negara. Apa pendapat Prof. Mahfud tentang itu? Istilah mencabut itu salah, karena MPR itu tidak boleh mencabut TAP MPR sekarang ini, ya. Tidak boleh juga membuat TAP MPR baru. Sejak kapan itu Pak? Sesudah selesai amandemen keempat, kemudian di situ dinyatakan MPR itu bukan lembaga tertinggi, tapi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga secara horizontal, dengan presiden, dengan DPR, dengan DPD. Oleh karena MPR bukan lembaga tertinggi negara, maka dia tidak boleh membuat keputusan yang bersifat pengaturan. Seperti TAP MPR di masa lalu itu kan sifatnya pengaturan. Disebut dalam ilmu hukum itu disebut regelings, pengaturan. Pengaturan, bukan penetapan ya? Yang boleh dibuat oleh MPR sekarang adalah penetapan. Penetapan. Apa bedanya antara penetapan dengan pengaturan? Kalau pengaturan itu bersifat abstrak, ya, mengatur hal yang sifatnya umum. Kalau penetapan bersifat konkret, menyebut
nama orang, menyebut nama peristiwa tertentu untuk diselesaikan, menyebut kasus tertentu untuk diselesaikan. Nah, itu penetapan, terutama menyangkut nama orang. Nah, dulu MPR itu tidak membedakan di masa lalu ya, sebelum amandemen, antara pengaturan dan penetapan. Nah, oleh sebab itu sesudah terjadi amandemen di mana MPR bukan lembaga tertinggi negara, maka pertanyaannya, loh itu yang dulu ada 139 TAP MPR yang sifatnya pengaturan, Bikelings, yang dibuat sejak tahun 60. Zaman Bung Karno sampai tahun 2022. Ada 139 ketetapan. Loh, terus ini apa nasibnya? Tahun 2022 atau 2002? 2002. 2002 kan, 2002, Pak? Bukan ya. 2022 ya? 2002. Itu ada 139. Mau diapakan tuh? Nah, lalu keputusannya kalau begitu dibuat peninjauan kembali semua ketetapan itu untuk diberi status baru. Nah, maka keluarlah TAP MPR yang dikenal pada waktu itu tahun 2003 itu namanya TAP tentang sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Disebut sapu jagat karena ini satu TAP MPR, yaitu TAP nomor 1 tahun 2003 itu dijadikan seperti sapu jagat gitu. Semua TAP MPR disapu lalu dikelompokkan menjadi 6. Dan sejak saat itu, sejak ada TAP MPR 1 tahun 2003, MPR tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan yang sifatnya pengaturan. Termasuk mencabut? Termasuk mencabut. Nah, sehingga di situ dari 139 itu diberi kedudukan baru. Ada yang dicabut dengan TAP 1 ya, bukan dicabut lagi besok. Tapi dengan TAP nomor 1 yang dicabut ada 8. Yang dinyatakan tetap berlaku untuk selamanya itu juga ada 3. Termasuk TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan Marxisme, Leninisme, ya, dan komunisme. Dilarang tuh sampai sekarang, termasuk dari 3 itu. Lalu yang ketiga berlaku sampai selesai pemilu. Itu ada 8 TAP pada waktu itu. Misalnya tentang GBHN. Lalu ada berlaku sampai ada undang-undang yang baru, termasuk TAP yang dicabut oleh MPR, yang diberitakan dicabut oleh MPR terkait dengan nama Pak Harto. Nama Pak Harto. Nah, itu adalah tetap berlaku sampai selesai. Itu TAP tentang pemerintahan yang bersih dan bebas nepotisme itu ya Pak ya? Pemerintahan yang bersih dari KKN. KKN dan nepotisme ya. Nah, kemudian ada yang berlaku sampai ada tata tertib baru, yaitu TAP MPR yang mengikut tata tertib sidang dan macam-macam itu. Kemudian ada yang tidak perlu tindakan lagi, ya sudah selesai, sifatnya ain maleh istilahnya, itu ada 104. Sehingga 139 itu dihapus, disapu jagat dengan satu TAP MPR, yaitu MPR 1 tahun 2003. Oleh sebab itu, kalau ada berita MPR mencabut TAP MPR, itu tidak sah. Istilah itu juga tidak benar berarti ya? Tidak benar, mencabut. Yang saya tahu, khusus untuk Presiden Soekarno dan Gus Dur, istilahnya mengonfirmasi. Mengonfirmasi bahwa TAP yang dulu memberhentikan Bung Karno dan memberhentikan Kiai Abdurrahman Wahid itu dikonfirmasi sudah selesai dan tidak ada masalah. Berarti itu makna yang terjadi yang dilakukan oleh MPR kepada keluarga Bung Karno dan keluarga Gus Dur itu. Ya, mengonfirmasi bahwa itu sudah selesai. Tidak bisa dicabut. Karena sudah dicabut oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tadi. Nah, adapun TAP yang untuk keluarga Soeharto itu tidak bisa dilakukan konfirmasi ulang, ya, apalagi pencabutan, karena TAP yang Pak Harto itu termasuk kelompok yang masih terus berlaku sampai selesai. Oke. Ya, itu apa? Sampai selesai pengusutan terhadap KKN dan korupsi, kolusi dan nepotisme sampai selesai. Pak Harto
pejabat, mantan pejabat, dan kroni-kroninya. Artinya Pak Mahfud tidak relevan kalau kemudian misalnya muncul lagi isu juga seperti MPR kemarin itu mengatakan bahwa kemungkinan akan juga rehabilitasi kepada Pak Harto, bahkan ada usulan untuk jadi pahlawan nasional. Oh, kalau jadi pahlawan nasional itu lain lagi, itu soal politik. Oh, itu soal politik. Soal politik. Gini, yang menjadi isu seperti ramai sekali, kenapa tuh MPR mengeluarkan surat-surat seperti itu karena itu mau dijadikan syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Saya katakan, ya sebenarnya untuk Bung Karno tidak perlu. Kenapa? Karena Bung Karno itu sudah pahlawan proklamator. Menurut undang-undang, pahlawan proklamator itu sekaligus adalah pahlawan nasional dan penghargaan lain, gelar-gelar lain yang dimiliki oleh negara itu sudah diberikan ke pahlawan proklamator. Sudah otomatis jadi pahlawan berarti otomatis. Nah, oleh sebab itu sebenarnya Bung Karno itu sudah terrehabilitasi dengan sendirinya tanpa surat tertentu, tanpa pencabutan tertentu. Karena apa? Karena dia sudah pahlawan proklamator. Gus Dur sekarang bisa dimintakan pahlawan nasional. Karena apa? Karena sudah dikonfirmasi itu sudah selesai. Dan sudah ada TAP MPR kemarin itu yang mengatakan. TAP MPR nomor 1 tahun 2003 itu ya? Iya, TAP MPR nomor 1 otomatis sudah nggak berlaku lagi. Tetapi surat itu menjadi penting secara politis. Yang untuk Pak Harto juga bisa menjadi pahlawan nasional tanpa harus mencabut nama dari itu. Karena syarat menjadi pahlawan nasional itu ada 6 ya. Syarat menjadi pahlawan nasional ada 6 dan semua ada pada Pak Harto. Apa aja, Pak? 1, warga negara Indonesia yang berjuang, atau orang yang tidak di Indonesia tetapi pernah berjuang untuk wilayah Indonesia yang sekarang seperti di Ponorogo, ya kan? Itu kan enggak Indonesia dulu kan, bagian di Ponorogo, Hasanuddin, Cut Nyak itu belum ada Indonesia, tapi wilayahnya sekarang jadi wilayah Indonesia itu jadi pahlawan. Kemudian yang kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan, kemudian berjasa kepada bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara. Ini syarat umum bagi siapapun yang ingin menjadi pahlawan atau diusulkan menjadi pahlawan. Orang tentu tidak boleh ingin menjadi pahlawan karena syarat utama seorang pahlawan itu adalah meninggal. Kalau belum meninggal tidak boleh jadi pahlawan. Jadi Anda jangan ingin, wah saya ingin jadi pahlawan, nggak bisa. Harus mati dulu. Yang mengusulkan itu keluarganya dan masyarakat. Gitu. Itu harus dilalui dulu ya. Iya. Jadi kalau begitu untuk apa? Pak Harto bisa. Saya sejak lama mengatakan Bung Karno itu sudah pahlawan di atas semua pahlawan. Seperti juga Bung Hatta. Karena proklamator itu ya. Iya. Gus Dur dia pernah dihukum penjara. Apalagi nanti kita bisa bahas TAP MPR-nya itu yang Gus Dur itu sangat politis dan tidak ada alasan yang tepat untuk mengeluarkan itu dari sudut ilmu hukum tata negara. Pak Harto juga tidak pernah dihukum sampai meninggalnya. Itu sudah berlaku di dalam prinsip hukum pidana, orang yang meninggal ya ketika kasusnya berjalan dianggap tidak bersalah, kasusnya ditutup. Pak Harto bisa, tidak usah harus mencabut nama dari TAP MPR nomor 11 tahun 98 tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Itu sudah ditetapkan, sudah ditutup oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Tapi kalau soal mau minta gelar pahlawan, ya saya juga sudah lama. Semua mantan presiden itu pengabdiannya menurut saya sangat luar biasa, terlepas dari kekurangannya, haluan politiknya pada saat tertentu, itu ya harus dihargai karena dia diberi kewenangan untuk itu. Artinya sekali lagi Pak, urusan untuk pencabutan TAP MPR itu satu hal, urusan pencalonan jadi pahlawan itu soal lain. Ya. Kira-kira gitu ya. Jadi begini kalau disepadankan. Ya. Kalau yang mau dicabut untuk Pak Harto itu bisa, yaitu TAP MPR nomor 12 tahun 98, yaitu pelimpahan wewenang dan tugas itu bisa dicabut karena memang itu sudah dianggap selesai. Kalau yang tidak, yang nomor 11 yang tadi dikatakan diberikan ke Pak Harto mencabut namanya itu padanannya adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Sama-sama tidak bisa dicabut nih. Nggak bisa dicabut. Kan TAP MPRS yang menyangkut pembubaran PKI dan larangan Marxisme, Leninisme, dan komunisme kan tidak bisa dicabut dan tidak dicabut. Tetapi yang menuduh bahwa Bung Karno itu terlibat itu dicabut. Kan gitu. Sudah dianggap selesai. Nah, ada 2 TAP.
Pak Harto juga punya 2 akta, ya, yang nomor 12 itu sejajar dengan yang nomor 25-nya zaman Orde Lama. Ya. Kemudian yang nomor 11 itu yang nomor 11 yang sejajar dengan nomor 33 tahun 66, yang nomor 12 itu sejajar, yaitu pernyataan berlaku secara inmaleh dan selesai dan tidak ada dianggap tidak ada masalah lagi. Oke. Gitu. Oke, Pak Mahfud. Sekarang saya mau beranjak ke Gus Dur, Pak. Ya. Di berita-berita saya lihat hari Minggu kemarin itu keluarga Gus Dur, keluarga besar Gus Dur, istri maupun anaknya Gus Dur itu datang ke MPR, diterima dalam apa yang disebut sebagai silaturahmi kebangsaan oleh MPR, Pak. Ya. Nah, yang Pak Mahfud sampaikan tadi bahwa itu konfirmasi berarti ya. Nah, dari apa yang disampaikan di acara itu terlancar rupanya menurut keluarga Gus Dur, TAP yang ada dulu itu yang sudah otomatis tidak berlaku itu merupakan ganjalan besar yang harus dipanggul selama ini oleh keluarga. Karena Gus Dur dianggap sebagai pelanggar konstitusi. Nah, sebagai menteri di era Gus Dur, sebagai orang yang dekat dengan Gus Dur, apa pendapat Pak Mahfud, apa komentar Pak Mahfud soal itu? Oke, penilaian melanggar konstitusi itu penilaian politik, bukan yuridis. Bukan yuridis. Oleh sebab itu, ya siapa yang kuat saja di MPR kan begitu. Seperti Bung Karno dulu di MPR karena Anda kuat, MPR-nya sudah diangkat sama Orde Baru, dia kalah. Tapi politis itu. Dan tidak bisa ditolak keputusan politis itu. Karena politis itu melaksanakan konstitusi tapi yuridis. Tidak ada sanksi pidananya. Kecuali ada perintah lain bahwa itu harus dikejar pidananya gitu. Nah, oleh sebab itu yang Gus Dur juga politis. Dan itu karena sifatnya lebih politis itu melanggar prosedur-prosedur konstitusional yang ada ketika Gus Dur itu dijatuhkan oleh MPR. Apa penyataannya? Gini, prosedur yang resmi berlaku pada saat itu menyatakan begini. Seorang presiden bisa di-impeach, bisa dijatuhkan kalau diberi memorandum 2 kali, masih tidak memperbaiki, kemudian yang ketiga MPR bersidang untuk memberhentikan. Gus Dur itu tidak pernah diberi memorandum saat diberhentikan. Dia diberhentikan karena tidak mau hadir ke sidang MPR untuk dimintai pertanggungjawaban tentang pergantian Kapolri. Nah, Gus Dur pernah mendapat memorandum, tetapi soal lain yang kemudian dibuktikan oleh pengadilan tidak terbukti, yaitu soal korupsi dana Bulog, Tera Bulog, dan dari dana bantuan dari Sultan Brunei 2 miliar atau berapa yang dititipkan kepada seseorang, kemudian yang Bulog itu 40 miliar dituduhkan ke Gus Dur. Itu kan sudah dibuktikan di pengadilan bahwa itu dana itu dulu diambil oleh orang bernama Suwondo. Sapuan, orang Bulog, diajak menghadap Gus Dur oleh Suwondo, lalu besoknya Suwondo itu ternyata mengatasnamakan Gus Dur menerima uang dari Sapuan. Sapuan sendiri merasa akan diangkat menjadi kepala Bulog. Gus Dur tidak tahu menahu uang itu, kemudian dibuktikan di pengadilan, dua-duanya dihukum. Pelaku ini kan dua-duanya, Anda baca, masih bisa baca, kan? Dua-duanya masuk penjara karena ini yang main. Gus Dur tidak terbukti melakukan itu. Jadi substansinya Gus Dur itu diberi sebuah memorandum yang kemudian tidak berlanjut ke memorandum pemberhentian. Nah, Gus Dur itu diberhentikan dengan kasus lain. Nah, kasus lain itu seharusnya menurut prosedur harus ada peringatan dulu sekali, ya, memorandum 1, memorandum 2. Nah, ini yang soal Kapolri ini tidak ada memorandum 1 dan 2-nya. Yang soal Bulog dan Yana Tera itu hanya memorandum 1 dan di situ menyebutkan diduga. Padahal menurut prosedur harus benar-benar atau sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Itu waktu itu memorandumnya diduga. Itu satu. Ya, substansinya yang Gus Dur itu sebenarnya salah. Yang kedua, sidangnya. Sidang MPR itu menurut prosedur yang berlaku ketika itu harus dihadiri oleh wakil semua fraksi. Setiap fraksi harus ada wakilnya. Pada waktu menjatuhkan Gus Dur itu ada satu fraksi yang tidak hadir, yaitu PDKB.
Partai Demokrasi Kasih Bangsa nggak mau hadir dia. Yang lain hadir. Berdasar prosedur itu nggak boleh disahkan pemberhentian. Lalu yang ketiga, sidang MPR itu kan harus anggota MPR yang bersidang. Yeah. Saudara tahu itu secara terbuka yang bersidang waktu memberhentikan Gus Dur itu adalah ada beberapa orang bukan anggota DPR. Yaitu dia memang anggota MPR tapi kemudian diangkat jadi menteri zaman Gus Dur. Menurut undang-undang ketika jadi menteri jabatan MPR-nya itu sudah dihilangkan. Sudah hilang. Tapi tiba-tiba sesudah berhenti jadi menteri masuk lagi ke sidang-sidang di situ dan bicara di sidang itu. Itu kan sidang tidak sah. Tapi oke, ini adalah politik. Ya, politik. Politik itu memang ya begitu, melanggar konstitusi kalau menang kan begitu. Kalau diurut-urut semua ya seperti Bung Karno dulu mengeluarkan dekret 5 Juli 59 kan jelas melanggar undang-undang dasar. Kenapa? Karena yang memberlakukan yang memberlakukan undang-undang dasar itu adalah konstituante, hasil kesepakatan, malah konstituantenya dibubarkan. UUD 45 dikembalikan kembali. Tetapi waktu itu Presiden Bung Karno mendapat dukungan rakyat karena konstituantenya 3,5 tahun bersidang tidak selesai-selesai, bertengkar terus lalu didekret. Itu kan melanggar konstitusi itu, dekret. Sama dengan yang dilakukan oleh Gus Dur. Tapi kalau secara politik aja sebenarnya, bukan soal benar salah. Dan kalau secara politik nggak apa-apa. Karena konstitusi dan keputusan-keputusan yang sifatnya konstitusional itu resultante saja dari situasi politik yang berkembang. Gitu. Nah itu yang yang terkait Gus Dur. Memang tidak ada alasan untuk menjatuhkan Gus Dur. Prosedurnya itu sudah salah. Tapi oke itu sudah terjadi kan. Tapi Pak Mahfud, saya mau bertanya sebagai orang dekat Gus Dur, apa yang dirasakan oleh keluarga bahwa ternyata itu menjadi beban selama ini karena Gus Dur dianggap sebagai pelanggar konstitusi. Pak Mahfud merasakan beban itu juga? Merasakan dan saya sedih. Apalagi gini. Dulu kan pernah beredar. Tes ujian akhir, ujian nasional kalau nggak salah di sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah SMP SMA mungkin Pak ya, SMA Jawa SMP ya, SMP, di Jawa Barat saya dapat soalnya pertanyaannya tuh begini, Presiden Abdurrahman Wahid dipecat oleh MPR 1 karena korupsi, 2 karena berjalan ke luar negeri, 3 karena malas gitu, lalu pilihannya korupsi kan, karena di situ ini betul-betul choice ya, pilihannya korupsi. Iya, pilihannya korupsi karena ditulis di buku pedomannya itu dituduh korupsi dana bulog. Nah, itu kan sangat menyakitkan padahal tidak ada itu. Tidak ada putusan pengadilannya. Putusan pengadilannya dana bulog itu adalah Sapuan dan Suwondo. Dan itu sudah keluar sekarang dari penjara. Pertanyaan itu waktu itu jadi gimana Pak? Menjadi sebuah masalah karena itu ditulis. Iya, kita protes semua. Saya protes juga ke Kemdikbud dan sebagainya, lalu diubah soalnya. Tetapi yang penting seperti dikatakan Bu Sinta Nuriyah tadi, buku-buku yang menyebut itu seharusnya ditarik. Karena itu jahat sekali kan. Pak Mahfud hadir tadi? Oh, saya hadir tadi, alhamdulillah. Ya, karena saya pernah menjadi orang dekatnya Gus Dur, saya sudah seperti keluarga lah. Sampai sekarang saya tadi ikut hadir. Kalau gitu Pak, kita ingin menjelaskan kepada pemirsa bagaimana situasinya tadi. Seperti apa sambutan keluarga, kita mau tayangkan ada video Pak Mahfud yang kita dapatkan untuk kita lihat bersama-sama bagaimana keluarga Gus Dur merespon apa yang dikomunikasikan dengan MPR tadi. Ini videonya Pak. Izinkan kami, keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk menyampaikan apresiasi atas langkah MPR untuk mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/2001. Selama ini TAP MPR tersebut menjadi ganjaran besar bagi kami keluarga Gus Dur dan masyarakat Indonesia lainnya. TAP MPR tersebut telah menjadi keputusan yang seolah menempatkan Gus Dur sebagai seorang pelanggar konstitusi tanpa kami bisa melakukan banding. Seperti tali mati yang tidak pernah bisa kami buka simpulnya. Beban yang perlu kami panggul sampai hari ini. Kami paham pencabutan TAP MPR tersebut bersama
dengan tab-tab yang MR yang menjerat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dimaksudkan sebagai langkah untuk melakukan rekonsiliasi nasional, suatu yang diperjuangkan pula oleh Gus Dur ketika memimpin bangsa hingga akhir hayatnya. Namun, kami berpandangan bahwa rekonsiliasi tetap harus berdasar prinsip keadilan agar bisa efektif diterapkan, bukan sekedar basa-basi politik semata. Dalam konteks Gus Dur, perlu ada pelurusan sejarah bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Banyak ahli hukum tata negara yang bisa bersaksi bahwa Gus Dur telah mengalami apa yang dinamakan sebagai kudeta parlementer, sebuah kerancuan proses politik, mengingat Indonesia tidak menganut sistem demokrasi parlementer, namun menganut sistem presidensial. Berbagai tuduhan dialamatkan kepada Gus Dur melalui prosedur yang salah dan saling tabrak, dan sampai detik ini tidak ada satupun dari tuduhan tersebut yang terbukti. Bagi kami, yang paling menyakitkan adalah tuduhan seolah Gus Dur telah melakukan tindakan korupsi. Semua orang yang mengenal Gus Dur, dan saya rasa di ruangan ini banyak sekali orang yang pernah secara langsung berinteraksi dengan Gus Dur, bisa bersaksi tentang kesederhanaan Gus Dur. Sampai akhir hayatnya, Gus Dur tidak pernah menumpuk harta benda. Karena itu, kami memandang dua langkah yang konkret yang bisa diupayakan setelah pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/2001. Pertama, nama Gus Dur segera direhabilitasi dengan mengembalikan nama baik, martabat dan hak-haknya sebagai mantan presiden. Kedua, segala bentuk publikasi, baik buku pelajaran maupun buku-buku yang menyangkut pautkan penurunan Gus Dur dengan TAP MPR nomor 2/MPR/2001 mesti ditarik untuk direvisi. Ya, demikian Pak Mahfud. Pak Mahfud menyaksikan sendiri berarti tadi di MPR, tetapi ini sengaja kita sampaikan ke publik karena ini saya lihat video lengkapnya itu agak-agak emosional Pak, karena Bu Sinta ditemani 4 orang anaknya. Ya. Dan itu rasanya mengingatkan kita kembali pada Gus Dur ketika itu. Ya. Pak Mahfud merasakan yang sama Pak? Saya merasakan gini loh. Gus Dur itu mau dituduh melanggar konstitusi kan, mengeluarkan dekret kan. Ya. Dekret itu ekstra konstitusional itu. Jadi dia bisa saja dilakukan asal mendapat dukungan masyarakat. Bung Karno nggak sama mengeluarkan dekret. Ya. Tapi efektif. Gus Dur sudah diberitahu gitu, ini tidak akan efektif. Saya sudah bilang gitu. Pak Mahfud memberikan masukan. Saya memberitahu, dia tidak akan efektif. Saya sudah rapat dengan para sebagai Menteri Hukum waktu itu ya. Kan Pak SBY memimpin rapat waktu itu. Ya. Ini memimpin rapat di Polhukam. Saya beritahu ke Pak SBY sebelumnya, Pak, ini akan ada masalah besar mungkin karena Gus Dur mau mengeluarkan dekret. Oke. Nah, karena pada waktu itu begitu. Gus Dur berpidato di sebuah asosiasi perguruan tinggi Islam swasta, dia akan mengeluarkan dekret gitu. Rame kan jadi berita. Saya segera ke Pak SBY. Lalu Pak SBY mengadakan rapat. Nah di situ hampir semua pimpinan TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polri itu tidak setuju. Gitu. Saya katakan pada waktu itu saya juga tidak setuju. Yang saya tidak setuju bukan karena dekret itu salah. Dekret itu harus perlu dukungan politik, terutama TNI dan Polri saya bilang. Yeah. Satu.
Jadi pada waktu itu sebenarnya sama saja mengeluarkan dekret, lalu itu dianggap melanggar konstitusi dan ya karena kalah dalam kekuatan politik tadi tidak mendapat dukungan ya jatuh. Tapi sebenarnya itu ekstra konstitusional pilihan sendiri. Nah kalau konstitusi dianggap Gus Dur melanggar, justru Gus Dur itu ketika mengeluarkan dekret itu alasannya ingin mempertahankan konstitusi. Karena begini, saya ini sebagai Menhan kan tahu betul, saya dekat dengan Gus Dur. Suatu saat Gus Dur tuh mau didatangi oleh sekelompok tokoh-tokoh Islam yang sangat keras. Teleponnya lewat saya sudah tulis di buku Setahun Bersama Gus Dur. Apa mau ketemu Gus Dur? Saya atur ketemunya, lalu sebelum bertemu Gus Dur tanya, apa Pak Mahfud perlunya orang-orang itu? Saya lupa juga Gus, saya tidak tahu, saya telepon orangnya. Saya telepon orangnya, lalu orang itu menjawab begini, ini Gus Dur itu udah mau jatuh. Oleh sebab itu tolong Gus Dur segera mengeluarkan dekret bahwa Piagam Jakarta berlaku kembali dan Indonesia menjadi negara Islam. Kalau Gus Dur mengeluarkan dekret itu, jutaan orang Islam akan datang ke Jakarta menyelamatkan Gus Dur dari kejatuhan ini. Nah, apa yang dijawab Gus Dur? Daripada saya melanggar konstitusi, mengobrak-abrik kesatuan Indonesia, lebih baik saya jatuh dari presiden. Kata Gus Dur. Iya, saya saksinya. Dan orang-orangnya dari yang ini masih ada beberapa orang yang hidup sampai sekarang, tapi ada 4 orang yang sudah meninggal. Saya kenal. Mereka menghubungi saya. Gitu. Sama Gus Dur, ketika ada tawaran Gus, sudah damai aja. Rombak kabinetnya, minta ke partai-partai aja. Partai kamu minta apa, saya angkat semua. Pada waktu itu saya yang bertemu dengan semua ketua partai. Saya, Pak Alwi, Khofifah ketemu. Di rumahnya MS Hidayat, Bendahara Golkar. Bendahara Golkar, ya. Para partai itu sudah bilang, Pak Alwi, Pak Mahfud, bilang aja ke Gus Dur. Rombak kabinetnya, terus setiap partai ini kasih semua menteri. Dan ya, jangan Gus Dur yang menentukan orangnya, partai yang menentukan orangnya. Gus Dur bilang, itu melanggar konstitusi, itu melanggar sistem presidensial. Saya tidak mau didikte oleh partai. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi istilah melanggar konstitusi dan mempertahankan konstitusi itu menjadi relatif. Bagi Gus Dur berbuat itu demi konstitusi. Bagi musuh-musuh politiknya melanggar konstitusi. Gitu kan? Nah itu. Lalu yang kedua, Gus Dur mau dikatakan korupsi. Gimana Mas? Gus Dur tuh waktu keluar dari istana, rumahnya itu masih rumah kampung di Ciganjur itu. Sekarang sudah agak bagus. Sehingga ketika Gus Dur berhenti jadi presiden, tamunya dari berbagai daerah setiap hari ribuan, rumahnya kecil begitu. Sehingga Gus Dur terpaksa nyewa rumah 2 tahun pertama, setahun pertama dari lengsernya presiden itu nyewa rumah di Jalan Paso. Karena rumahnya, yang besar. Rumahnya Pak Alwi Shihab. Rumahnya Pak Alwi. Minjam lah istilahnya ya. Minjam rumahnya Pak Alwi. Di Jalan Pasu. Nah di situ bisa nerima tamu, bisa 100 orang bisa masuk. Kalau waktu di sana 5 orang aja rumahnya. Gimana mau dikatakan korupsi? Dan keadaan itu berjalan terus sampai wafatnya Gus Dur. Makanya tadi Bu Sinta mengatakan semua orang di sini bisa menyaksikan. Menjadi saksi betapa sederhananya Gus Dur menurut beliau. Saya saksinya. Termasuk Pak Mahfud ya? Iya. Jadi itu jadi kalau usulnya soal pahlawan-pahlawan bolehlah Pak Harto, Gus Dur diberi gelar pahlawan tanpa harus dikaitkan dengan pencabutan ya. MPR itu. Malah kan Bung Karno jauh sebelum itu udah pahlawan proklamator seperti saya katakan. Pak Mahfud, saya mau teruskan sedikit lagi. Bu Sinta tadi dalam sambutannya itu dengan ditemani anak-anaknya itu mengatakan bahwa dipandang ini sebagai sebuah upaya rekonsiliasi nasional. Tapi beliau mengingatkan supaya ini rekonsiliasi yang tidak setengah hati. Harus dengan prinsip keadilan dan jangan menjadi basa-basi politik belaka. Apa kira-kira maknanya Pak pesan itu? Ya itu karena sekarang itu banyak orang melakukan pendekatan satu dengan yang lain itu sifatnya basa-basi. Seperti ini tadi kan istilah lalu pencabutan nama dari sebuah ketetapan yang bersifat regelings. Itu kan maunya basa-basi politik aja biar orang senang dan sebagainya. Sebenarnya nggak usah rekonsiliasi, nggak usah begitu. Kalau tujuannya dapat pahlawan itu bisa dijamin. Bahkan saya pernah usul agar sudahlah semua mantan presiden yang tidak pernah dihukum itu jasanya pasti besar sudah beri pahlawan. Tapi bunyi tap MPR itu jangan diutak-atik gitu. Itu bisa saja. Lalu yang kedua ya
jangan terlalu banyak transaksi politik maksudnya. Kadang-kala orang membangun kerukunan, rekonsiliasi dengan political trade-off. Sehingga orang yang tidak kompeten diberi tugas yang tidak dikuasainya. Orang yang punya indikasi korup itu diberi tugas untuk melaksanakan tugas. Orang yang tidak berakhlak juga ya sudah masuk. Nah, tidak boleh begitu rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional itu timbul dari hati, terutama dari para pemimpin. Makanya bukan basa-basi politik bukan basa-basi politik. Lalu juga tadi yang disebut, saya sangat mendukung, sangat mendorong kepada Mendiknas atau Mendikbud atau apapun yang baru, Menteri Pendidikan ya. Menristek-dikti kalau perlu lagi, itu agar buku-buku pelajaran yang beredar yang menyebut Gus Dur jatuh karena kasus Bulog itu tuh masih banyak. Ya. Masih beredar Pak ya? Iya, supaya itu ditelisik lagi lalu ditarik dan negara memberi konfirmasi. Negara memberi konfirmasi bahwa itu tidak benar buku yang beredar itu. Nah itu aja. Jadi Pak Mahfud mendukung itu segera dilakukan oleh pemerintah ya? Udah lama saya mendukung itu. Udah lama. Baik Pak Mahfud, itu soal Gus Dur. Kita beranjak ke satu peristiwa yang tadi Pak Mahfud sampaikan di awal bahwa ada sebuah diskusi Pak yang kita saksikan begitu memalukan begitu Pak ya. Dalam kondisi era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak, di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan woi. Keluar. Apa nih? Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari? Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran gitu ya. Saya bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup-grup besar kami. Wah ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya ngomongnya besar, kata ternyata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu KPK.
polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. Ya, BNN tuh alatnya hebat. Iya. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Iya. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita itu sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal Artinya, pimpinannya iya. punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Pak Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Pak Mahfud. Makasih Pak. Makasih. Baik, sampai di sini dulu. Jangan lupa sampaikan di kolom komentar apa yang Anda inginkan untuk saya bahas pada pekan depan. Tetap berbuat yang terbaik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa. Selesai.